Ya, oke. Baik. Selamat malam ya, teman-teman. Saya ada waktu sedikit sebelum kita akan dengarkan bintang tamu kita, Pak Mus. Saya pengen banget tahu kisah beliau karena kalau beliau mengisi acara follow up atau sharing di acara PPO atau di acara conference, ya waktu yang terbatas, ya. Sehingga saat ini kita berikan panggung seluas-luasnya untuk beliau dan kita akan belajar banyak. Jangan hadir dengan mengosongkan gelas pikiran ya. Gelas kosong. Gelasmu bocor berarti. Ya, nanti kita hadir dengan sebuah target. Seperti orang mau berdoa, sebelum doa dia punya target. Ya, apa yang akan kumohonkan, lalu apa yang ingin aku minta maafkan atas kesalahanku, dan apa rasa syukurku atas apa. Nah, sama. Apa yang menjadi target Anda sehingga Anda akan hadir di acara follow up spesial yang ada bintang tamu Bapak Mustofa Kul ini? Apa target Anda? Beberapa dari Anda mungkin rekan undangan belum bergabung, mungkin targetnya aku ingin nemu aja deh, betul nggak sih aku dari acara ini akan dapat sesuatu yang memotivasi aku? Oke, hadirlah dengan target itu. Atau buat rekan-rekan di sini, aku kepengen kena free trip, kepengen kena CP, aku akan hadir di sini untuk dapat sesuatu yang bisa membuatku kena target. Oke, hadirlah dengan pikiran itu. Sehingga Anda lebih sensitif dengan apa yang akan nanti beliau sampaikan, kata demi kata bisa jadi magic moment. Nah, oke. Saya tadi dengar satu topik singkat dari Mbak Ananisa dan saya setuju itu, bahwa seseorang yang sudah live stream itu seharusnya kena CP. Jelas itu. Kalau tidak, berarti ada yang salah tadi Mbak Ananisa bilang gitu ya. Ada yang salah itu. Betul. Kalau tidak, ada yang salah. Entah dia nggak punya target, hanya setor muka. Gitu. Hanya berpikir bahwa kalau aku udah kayak gini, ya aku pasti nanti tahu-tahu jadi CP sendiri. Tepat persis sama dengan seorang perantau yang karena saking lamanya dia merantau, lupa tujuan awal merantau. Tujuan awal merantau, ngerti banget. Karena aku mau bangun rumah, karena aku mau bayar hutang, karena aku ingin menghidupi keluargaku. Itu tujuan awal merantau itu benar-benar bulat, tahu banget motivasi utamanya apa. Berat sekali rasanya. Itu yang membuat dia semakin jelas. Orang yang berat sekali waktu mau merantau, dan saya yakin Anda semuanya berat sekali waktu mau merantau. Ketika Anda tetap merantau, itu berarti jelas banget tujuan Anda. Kenapa merantau? Wah, sampai kemarin Bu Nur aja cerita ya, waktu berangkat pertama kali merantau, anaknya yang baru berumur 5 tahun tuh sampai narik, dan ada fotonya. Sampai narik gitu, menarik bajunya itu difoto. Ketika Bu Nur tetap merantau dengan hati hancur berkeping-keping, itu pasti karena sebuah motivasi yang sangat jelas. Dan ini lebih prioritas. Karena sangat berat sekali untuk meninggalkan anak kita yang umurnya baru 5 tahun sampai megangin roknya. Itu foto itu berharga sekali ya. Itu foto nanti saya pengen minta, itu berharga sekali. Kok terdokumentasikan gitu loh momen itu. Jadi motivasi Anda pasti sangat jelas waktu pertama kali merantau. Namun dengan berjalannya waktu, dengan pola kerja terbiasa dan kesakitan yang makin lama makin terbiasa, lama-lama Anda lupa, bukan kehilangan, lupa motivasi awal. Karena sakitnya pun terbiasa sakit itu. Setiap lebaran tangisan internasional, terbiasa. Ya toh? Setiap anak sakit tangisan internasional, terbiasa. Udah terbiasa, akhirnya jadi lupa sama tujuan awal dulu. Tujuan awal katanya cuma mau bangun rumah, itu rumah jadi kok nggak pulang. Tujuan awal katanya mau nyekolahin anak, itu anak udah selesai kok pulang. Tujuan awal katanya untuk menafkahi keluarga, lah itu keluarga nafkah apa sih kalau cuma buat makan aja beres, nggak pulang. Lupa tujuannya apa. Berganti dengan rasa takut kalau nanti di Indonesia nggak bisa punya penghasilan sama dengan gajinya. Padahal dulu waktu meninggal pertama kali anaknya, kayak nggak penting gitu 8 juta gaji TKW.
Yang penting aku kumpul sama anakku, berat sekali. Tepat persis seperti itu. Awal Anda live stream, bayangkan awal Anda live stream seperti ini, live streaming. Gimana sih? Udah nyambung belum ya? Udah nyambung belum sih? Oh, udah ya. Ada yang komen soalnya. Oh, udah nyambung ya. Halo. 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 Ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rogi. Nama Nama saya Siti Juminten. Ini saya pakai ini. Saya pakai ini. Ini bagus. Ngomong apa lagi? Ya gitu aja teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini matiin? Loh, kok malah kebalik? Mana matiin? Mana matiin? Aduh, sorry ya. Matiinnya gimana? Mana sih itu? Saya matiin HP-nya aja, teman-teman. Kayak gitu nggak? Awal live stream dulu. Itu udah. Iya, Pak. Saya cek kembali. Tengah bawah basah semua. Wah, brobios. Tengahnya ngiler, bawahnya ngompol. Kayak gitu. Iya, Pak. Ya, mengalami, Pak. Tetapi itulah Anda sangat jelas motivasi Anda kenapa live stream sebenarnya. Amat sangat jelas. Aku mau sukses, aku mau CP, aku mau royal. Aku harus punya kebiasaan memulai live stream seperti orang-orang itu. Katanya semua royal pasti live stream, walaupun tidak semua yang live stream pasti royal. Jadi semua yang royal pasti live stream. Semua yang CP pasti live stream, walaupun tidak semua yang live stream pasti CP. Aku mau sukses, gembrobios banget, sangat kaku sekali, tapi motivasi Anda jelas. Persis waktu mau berangkat, Anda nggak ngerti apa-apa, tapi Anda punya motivasi yang jelas waktu mau berangkat merantau. Namun, kadang-kadang kalau tidak pegang goals-nya, target kenapa, alasan saya live stream, maka lama-lama kebiasaan menjadi sebuah pola, di mana aku harus jam segini live stream, jam segini live stream, jam segini live stream, jam segini live stream. Dan tentu saja namanya pisau diasah pasti makin tajam. Sehingga apa? Ya live streamnya makin lama makin santai. Nggak ada lagi yang keringetan. Kalau live stream dah. Halo. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Wijaya. Gimana kabarnya teman-teman? Oh ya,
Hari ini saya sudah pakai kalsium. Dan kalsium luar biasa sekali. Badannya jadi seger, semua ngilu-ngilunya hilang, giginya rontok, gigi yang sakit pun juga jadi kuat sekali. Rambut rontok jadi botak, maksudnya rambut rontok. Cuman gojek saja. Ya, rambut yang rontok juga jadi kuat. Wah, jadi rimbun. Wah, kayak pohon randu beringin. Pokoknya keren banget ya. Boxnya pun juga bisa buat ya celengan lah kalau misalnya ada saya. Oke. So teman-teman, masih ingat apa target kita? CP. Masih ingat CP adalah untuk apa? Free. Wuhui. Oke, gitu aja. Saya lanjut kerja lagi. Go freedom. Begitu canggihnya, begitu tajamnya, begitu santainya, digodain orang di komen pun gak ngefek. Tetapi bisa lupa sama tujuannya, bisa lupa sama motifnya. Kenapa aku live stream? Sama. Ketika Anda merantau, Anda makin canggih masa. Anda udah ngomong castisus, bahkan yang di Taiwan aja, ngelinder loh bahasa Mandarin. Ya, bahkan yang di Malaysia saja, ngentot loh, entutnya loh bahasa Melayu. Begitu canggihnya. Tetapi lupa sama tujuan dia merantau kenapa. That's the problem. Sehingga rumah udah jadi, anak udah lulus, terus ngapain lo masih merantau? Nggak tahu. Masih enggak dulu 215 tahun yang lalu waktu pertama kali merantau. Apa motivasimu? Nggak tahu. Ini masalah. Ini masalah. Oke. Anda harus diingetin lagi dengan membedakan antara tak ternilai dengan tak bernilai. Teman ini. Ya. Ada yang tahu bedanya? Siapa tahu bedanya? Tak bernilai dan tak bernilai. Dirasain aja kasar loh. Anda rasain aja, rasa loh. Makna perbedaan di antara dua ini. Kerasa nggak? Kerasa Pak, bedanya kerasa. Cuman nggak iso jelaskan, tapi kerasa nggak? Dua kata ini, yang kiri dan yang kanan. Perbedaannya di mana? Tak ternilai dan tak bernilai. Walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris sama, priceless. Tapi kalau bahasa Indonesia bisa beda nih maknanya. Walaupun bahasa Inggrisnya sama-sama priceless. Tak ternilai itu tak terbeli, tak terganti, berharga, bernilai tinggi. Itu tak ternilai. Tapi tak bernilai justru kebalikannya. Murah, dingin. Murahan.
nggak ada nilainya. Tidak punya harga. Yes, tidak ada nilainya, nggak ada harganya. Semua juga bisa. Nggak ada harganya, remeh. Tak berharga. Tak berharga. Nah, motivasi seseorang, kenapa dia melakukan sesuatu, itu adalah hal yang tak ternilai, tak terbeli, tak tergantikan, sangat berharga, bernilai tinggi. Karena itu menyangkut dengan cita-citanya, alasan dia kenapa melakukan hal itu. Sama seperti kita live stream pertama kali, kita ingat ini adalah untuk nebus royalku. Ini makanya pada izin tuh, izin nebus royal, izin nebus crown, izin nebus majesty. Di balik royal crown majesty ada apa? Izin nebus rewardku. Di balik reward ada apa? Maka apa yang aku lakukan itu, seremeh apapun di mata orang lain itu tak ternilai. Karena ada sesuatu di baliknya. Aku ingat apa motifku, namun tak bernilai adalah ketika kita melakukan hal yang sama, tapi sudah tidak ada lagi motifnya. Tidak ada lagi target di baliknya. Nggak ada. Live stream aja. Sama seperti orang doa setor muka. Sama seperti petugas, conference, presenter, MC, setor muka doang. Nggak ada motif apa-apa. Dia hanya tidak mau, tanda kutip, namanya jelek. Dia manusia yang ada dalam popularitas aja, tanpa makna. Popularitas. Orang seperti ini rentan dengan caci maki. Orang seperti ini rentan dengan melawan arus, itu rentan banget. Karena pendapat orang itu yang terpenting dalam hidupnya. Bukan apa peran-peran yang bisa dipenuhinya, tapi pendapat orang. Orang ini melakukan sesuatu yang tak bernilai dalam hidupnya. Karena dia mau ngelakuin atau tidak ngelakuin, nggak ngefek apapun. Sementara apa yang kita lakukan, namun di balik apa yang kita lakukan, itu seperti sedang menebus impian kita. Sekecil apapun di mata orang, tapi bagi kita, ini nebus loh. Ojo salah, aku lagi nebus rewardku. Aku lagi nebus royalku, aku lagi nebus CP-ku, aku lagi nebus tangisan ibuku, aku lagi nebus tangisan anakku. Makanya aku lakukan live stream ini. Itu tak ternilai. Itu tak tergantikan. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan. Anda nggak bisa digantiin sama orang lain. Itu sangat berharga. Orang nggak bisa bayar Anda untuk melakukan itu. Itu tadi yang saya pikir dimaksud sama Mbak Ananisa tentang Anda yang live stream mesti so CP. Kalau tidak CP, ada yang salah. Yang salah adalah Anda sekarang live streamnya melakukan hal yang tidak bernilai. Padahal dulu Anda melakukan live stream untuk hal yang tak ternilai. Walaupun keringat dingin, walaupun grogi, tapi tak ternilai. Karena ada motif luar biasa di baliknya. Ada impian sebagai penebusan di balik tindakan Anda. Meskipun Anda grogi, sekarang justru ketika Anda udah canggih banget live streamnya, Anda live stream bisa sambil jungkir balik, Anda live stream bisa sambil main balet, Anda live stream bisa sambil ngecat es, bisa ya ngecat es. Anda live stream sambil bisa geser sumur bisa digeser, tapi Anda bisa. Begitu hebatnya Anda live stream, tapi sudah tidak bernilai. Karena Anda hanya setor muka. Tidak ada keajaiban di balik tindakan Anda, karena tanpa motif. Nah, baik. Hal yang lain, penting dan enggak penting. Ayo,
penting dan nggak penting. Nah, di sini ada yang, oke, ini saya ganti aja, penting sama-sama penting. Kita mendeteksi itu bukan penting dan nggak penting. Sama-sama penting dulu ya. Oke, sorry. Sama-sama penting, ini penting. Kita melakukan hal yang penting. Tapi bedanya, kalau di kuadran waktu nomor 1, bukan cash flow kuadran, tapi kuadran waktu menurut Stephen Covey, ini adalah kuadran 1, ini adalah kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 1 itu penting dengan kondisi mendesak. Kalau di kuadran 2 itu penting tapi tidak mendesak. Sebenarnya bukan tidak, tapi lebih tepat kalau dalam kondisi kita itu belum. Nah, kita hanya akan bahas di kuadran 1, kuadran 2. Karena kuadran 3 itu sesuatu yang tidak penting. Kalau tidak penting, itu ngapain kita bahas? Walaupun perlu juga untuk mendeteksi apakah Anda melakukan hal yang nggak penting. Ini nggak penting, ini juga nggak penting. Bedanya, kalau ini nggak penting, mendesak. Pak Ijo nelpon, Pak Ijo nelpon, Pak Ijo nelpon, Pak Ijo nelpon. Nggak penting tapi mendesak. Karena nelponnya sekarang. Nggak penting tapi. Nah, ini terus buh lagi, kerak dunia ini. Wes nggak penting, nggak mendesak, dilakukan juga. Buset dah. Apa bu contohnya? Perusahaan yuk. Ya ampun, nggak penting, nggak mendesak, dilakukan. Oke, nah kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas saat ini di minggu ketiga ini kita masuk area mana, guys? Minggu ketiga. Minggu penting. Dan mana? Minggu ketiga. Yang 2, yang kuadran 2. Yes, ini adalah M3. Ini adalah kuadran orang sukses. Kuadran orang sukses selalu ada di sini. Ini kuadran orang sukses. Ingat-ingat itu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3 untuk CP adalah penting dan belum mendesak. Kita mau jungkir balik, tetap kedamaian hati dan batin itu ada karena belum mendesak. Orang sukses itu selalu kayak gini. Jungkir balik. Jadi bukan berarti kalau belum mendesak terus nggak ngelakuin apa-apa. Enggak. Justru karena belum mendesak, karena masih di minggu 1, minggu 2, minggu 3, lalu kita memperjuangkan CP, jungkir balik. Anda tahu, saya live stream sudah sehari 2 kali minimal. Udah sejak kemarin, udah masuk minggu ketiga ini live stream 2 kali. Berarti kan jungkir balik. Bedah buku tetap jamnya, tapi saya tambah lagi dengan live stream yang lain. Gitu. Bikin poster, saya tambah lagi. Karena itu hal yang penting. Tapi saya ada di area belum mendesak. Sehingga Pak, secapek-capeknya saya ngelakuin hal penting, tetapi karena belum mendesak waktunya, maka tetap ada kedamaian batin. Tetapi kalau Anda biarkan saja minggu ketiga berlalu tanpa sebuah pencapaian apapun, maka ya akhirnya Anda nanti akan masuk ke minggu 1. Coba analisa cek di grup petugas ya, ada info kayaknya. Siap. Oke. Kalau Anda biarkan minggu ketiga ini berlalu tanpa hasil cicilan apapun, nyicil apapun itu hal yang penting. Ya akhirnya Anda akan masuk ke minggu 1. Ini kritis. Ini UGD, teman-teman. Ya, ini adalah daerah UGD, unit gawat darurat. Ya. Ini adalah daerah kuda lumping, makan beling, jempling-jempling, mata nyampe juling. Wes, karena udah minggu keempat, kita tetap harus ngelakuin hal yang penting, mencapai CP. Kalau yang kemarin lolos kita kena royal sekalian. Kita ngelakuin semua cara untuk kena target itu dengan live stream, dengan poster, tapi sudah hatinya, batinnya itu gebuk. Begitu. Sudah waduh dak diduk dak dak duk. Karena apa?
Karena sudah di minggu keempat. Ini area minggu keempat. Area kepepet, nggak ada minggu lainnya lagi. Ya, kritis. Bisa selamat, bisa enggak. Orang yang sukses selalu adalah orang yang melakukan hal penting. Tetapi kalau dia selalu melakukan hal yang penting itu cuma di minggu keempat, pada saat situasi sudah mendesak, maka dia sukses yang jantungan, sukses yang nggak tenang, nggak damai, sukses yang konflik hubungan sama upline, sama downline, dan dengan dirinya sendiri. Maka itulah akan muncul dia orang ini keluar, lalu dia bilang, aku suruh tubuh terus, aku live stream terus, aku bonus perkembangan, aku CP, aku gitu. Yang dia sebutkan adalah hal penting. Tetapi karena dia selalu melakukan hanya di minggu keempat, di area kritis, maka kayak ada tekanan terus untuk aku itu. Kenapa tidak di minggu 1, minggu 2, minggu 3? Kalau di minggu 1, minggu 2, minggu 3 kita ngelakuin hal itu penting tapi nggak kritis. Nah, free trip. Teman-teman sudah tahu maknanya free trip, saya nggak perlu mengulang lagi. Ya. Dan caranya adalah CP. Cara idealnya adalah CP. Udah. Bagaimana untuk jadi CP, Pak? Bagaimana di CP adalah PPV-nya minimal 650, belanja pribadi minimal 650 PV, TNPV-nya 3.000, net fee aktif. Nah, jelas ini punya peran penting untuk free trip, jelas. Ini adalah nyicil, jelas. Ya, nah kalau ini sudah kita lakukan di minggu ketiga, kalau ini sudah kita lakukan di minggu ketiga, di mana minggu ketiga itu tubuhnya tanggal 18. Kalau Anda selalu mengingat tanggal ini adalah batas akhir minggu ketiga, maka Anda menjadi pemenang-pemenang yang punya kedamaian batin. Kenapa? Karena Anda melakukan hal yang penting dan belum mendesak. Oke. Anda melakukan hal yang penting dan belum mendesak. Nah, ingat-ingat dulu. Jadi ini harus dicicil sekarang, teman-teman. Anda harus nyicil ini sekarang. Dan selalulah ingat, 18 Juni batasnya. Aku harus nyicil CP. Aku memang masih ada waktu sampai minggu keempat untuk jadi CP. Aku memang masih ada waktu sampai minggu keempat nanti untuk membantu 3 kaki, 4 kaki CP. Tetapi itu adalah minggu kritis. Anda harus menyadari banget, minggu 4, minggu kritis. Apapun yang kita lakukan memang penting untuk sukses kita, untuk impian kita. Tetapi itu adalah minggu kritis, minggu UGD, minggu kuda lumping bawa beli. Makan beli. Ya. Nah, sehingga mari kita jungkir baliknya, kuda lumpingnya kita itu di minggu ketiga saja. Karena apapun yang kita kerjakan, jungkir balik apapun yang kita lakukan, selama itu masih di area minggu ketiga, tetap ada kedamaian batin. Tetap ada rasa tenang di hati. Karena belum mendesak. Apa saja yang kita lakukan, silahkan. Ada teman-teman bisa lakukan, pilih apapun. Promo code. Ya, tadi saya sama Mbak Nia, kita ngobrol sama prospek undangan dari timnya Mbak Nia. Entah kenapa, karena masih di minggu 3, saya ngomongnya lebih slow, bisa ngomongin promo gold juga, gitu ya, bisa ngomongin tentang voucher juga. Wah, Mbak Ani, namanya Mbak Ani ya di Bahrain. Wah, Mbak Ani, kalau kamu mulai sekarang, kamu akan dapat 3 penghargaan. Kamu akan dapat poster congratulations karena kamu ikut promo gold. Kamu akan dapat poster congratulations karena kamu adalah nominator reward free trip voucher pertama, dan kamu akan dapat congratulations karena kamu seorang core producer. Itu luar biasa. Jangan remehkan poster penghargaan. Kita ini semakin lama semakin menjadi orang yang minder, tidak percaya diri dengan sukses, tidak yakin kita mampu. Kenapa? Dalam hidup kita tidak pernah ada penghargaan. Dalam hidup kita bertabur uang
gaji yang tinggi, tapi nggak pernah ada penghargaan. Kita penuh dengan penghinaan, kita penuh dengan kritikan pedas, kita penuh dengan koreksi dari majikan. Dan itu membuat kita, walaupun punya uang banyak, tapi selalu minder, selalu merasa tidak powerful, tidak pernah punya kekuatan, ditindas sama orang miskin. Suamimu miskin. Masa kamu punya 8 juta ditindas sama orang yang nggak punya gaji pengangguran? Lucu. Saking apa? Saking tidak pernah merasa berharga, tidak pernah merasa bermartabat, karena tidak pernah ada penghargaan dalam hidupnya. Dan itu berbeda sekali ketika Anda masuk ke TNC ini. Itu yang saya sampaikan sama Mbak Ani tadi, undangan dari Bahrain. Ketika kamu ada di TNC, Mbak Ani, jangan kaget kalau kamu akan menjadi wanita yang merasa berharga, merasa bernilai. Itu bukan perasaan semu, bukan perasaan palsu. Memang kamu bernilai, memang kamu bermartabat. Kenapa? Karena kita bisa menghargaimu. Di TNC ini penuh dengan penghargaan. Bahkan ketika kamu membuat sebuah keputusan, kamu memulai saja, kamu sudah dapat minimal 3 poster. Poster apa? Sertifikat, ijazah. Ada orang itu jungkir balik untuk mencari ijazah. Ya, nah, kamu akan dapat congratulations karena kamu kena promo gold. Kamu join dengan menjadi promo gold. Ya, oke Mbak Evi di Oke. Kamu juga akan dapat poster congratulations karena kamu menjadi seorang nominator. Ada fotomu, ada namamu. Kamu juga congratulations karena kamu seorang CP. Kamu nanti akan dapat kelas, kamu akan ikut meeting khusus, dan kita akan dapat ilmu sukses. Kamu akan merasa berharga. Kamu akan menjadi wanita yang bermartabat karena kamu dapat penghargaan. Coba bayangkan seorang anak, kalau sejak kecil sampai gede, isinya cuma dimarahin terus, disalahin terus, nggak pernah ada penghargaan apapun. Anak ini sekalipun bergelimang uang, tapi dia tumbuh tanpa rasa percaya diri, tanpa ada perasaan berharga. Dia nggak akan pernah sukses dengan perasaan itu. Itu sebabnya Anda akan sukses. Minimal Anda jadi wanita yang yakin dengan apa yang Anda inginkan, karena Anda penuh penghargaan. Follow up saya itu model-model gitu. Oke. Coba ya rasakan itu. Oke. Promo gold, apalagi? Ada casting buat sponsoring. Apalagi? Ada new member. Ada new member, bisa bronze, atau upgrade. Semuanya adalah untuk menjadi CP. Apalagi ada pelanggan-pelanggan. Walaupun saran saya saat ini pelanggan botolan, bukan pelanggan eceran yang kapsul-kapsul, pelanggan botolan langsung joinkan saja. Nek perlu traktir starter kita rapopo. Kenapa? Dia langsung nominator kok. Langsung keluar poster nominator. Jelas dia sangat happy dan punya semangat untuk jadi bukti gitu ya. Apalagi ada 163 penyakit dan solusinya. Ambil dari daftar penyakit dan paket solusinya untuk Anda buat poster, enggak perlu semuanya. Apa aja yang cocok gitu ya. Bu Sari habis marahin saya. Oh, papa nih, ini buat penyakitku nih paketnya, produknya ini kamu salah. Tuh. Istriku aja merasakan manfaatnya. Aku sih disemprot. Jadi ternyata membawa pencerahan. Bahkan orang yang kami itu sudah menggunakan TNC 19 tahun. Gara-gara paket 163 penyakit dan paket solusinya. Ada pemahaman baru. Luar biasa kan? Gitu loh. Jadi penting banget itu. Penting banget. Ya, apapun itu gunakanlah untuk menjadi CP. Kenapa? Karena ini akan mempermudah Anda free trip. Di minggu ketiga tidak harus CP, tapi nyicil supaya nanti finishingnya di minggu keempat, finishing CP-nya. Ini kan minggu 3. Minggu ketiga adalah saat terbaik untuk nyicil CP. Ya, kalau CP 3.000 ya sekarang 1.500 dulu. Nah, minggu keempat genepi kan gitu ya. Nyicil dulu. Nah, bagaimana kalau ini dilakukan bersama dengan Pak Kaki Anda? Semua cicilan itu gede banget loh di minggu 3. Ya. Apalagi kalau Anda sekarang galak saja. Kalau saya bilang galak saja. Wes aku CP minggu 3 Pak, titik.
Pernahkah Anda berteriak dalam hati Anda, aku CP minggu 3. Teriak gitu loh. Nah, teriak koyo ngene iki lho. Speech bubble-nya. Teriak, aku CP minggu 3. Sesuatu yang berteriak luar biasa dari hatimu. Pernahkah Anda meneriakkan hal seperti itu? Sama seperti tadi saya ngomong sama Mbak Ani, ya, semoga Mbak Ani hadir malam ini di Bahrain. Nah, saya bilang, Mbak Ani, pendaftaran itu ada 3 pilihan, macam-macam lah pilihannya. Anda mau ibarat kata kalau kayak orang berangkat, Anda Mbak Ani itu di mana rumahnya? Apa asalmu mana? Cianjur, Pak. Oke. Misalnya kamu dari Cianjur mau ke rumah saya di Jogja. Ada beberapa kendaraan yang bisa kamu pakai sesuai dengan kemampuanmu, kebutuhanmu. Nah, misalnya kamu mau pakai motor. Ngirit toh? Ngirit, motor ngirit dari Cianjur ke Jogja. Cuman beli bensin doang. Ya, motor 30 kilo lagi. Full tank apa 1 liter bisa 30 kilo lagi. Wah, ngirit banget kan? Nah, tetapi waktunya lama, kamu capek juga. Dan juga apa? Badanmu iso kena panas, hujan, lumpur, wes ra karuan, ya. Nah, dengan biaya yang sedikit lebih besar, kamu bisa beli tiket bis. Jelas tidak perlu pakai motor menjaga badanmu, tinggal duduk nyampe deh. Ya, cuman agak lama. Kalau kamu tambah lagi harga tiketnya, kamu bisa dapat kereta api. Nah, ini lebih nyaman, lebih cepat dan nyaman. Set. Tapi kalau kamu buru-buru harus segera tiba di Jogja, kamu beli tiket pesawat. Setengah jam nyampe. Wangi badanmu, enak badanmu, nyampainya cuma setengah jam. Tapi ya agak mahal. Nah, saya kasih tahu ya, kalau kamu join bronze, ya, join bronze berapa? 2 jutaan ya. Kalau kamu join bronze, itu seperti kalau tadi kendaraan itu yang kamu beli motor. 2 juta itu dapat paket produk bronze 2 juta komplit bebas milih produknya. 2 jutaan. Nah, tetapi kalau kamu join silver, ini saat yang terbaik karena bulan ini ada promo gold. Jadi modalnya seperti modal untuk join silver, tambah dikit udah jadi gold. Seperti kamu maunya naik, tolong dimuter, host itu ada yang tidak muter. Itu sama seperti kamu beli tiketnya, tiket kereta api, tapi tambah dikit langsung jadi pesawat. Kenapa? Lagi ada promo harga pesawat. Harga pesawat seperti harga kereta api. Hanya dengan 5 juta. 5 jutaan. Paketnya jauh lebih komplit, produknya bisa milih mulai dari kecantikan, diet, kesehatan, penyakit, pupuk, alat kesehatan, komplit banget. Buat kamu bisa, buat keluargamu bisa. Wes komplit banget. Mumpung promo karena bulan ini top. Nah, tetapi ada yang saya mau kasih tahu sama Mbak Ani. Mau kamu 5 jutaan yang promo gold, mau kamu join yang bronze, bahkan misalnya ada lagi bergabung yang cuma ngapling modal 100 ribuan, kamu tetap tidak punya uang, sama aja. Karena perantau itu nggak pernah punya uang. Jadi kalau perantau mau gabung di TNC, ya harus ngutang. Kenapa? Perantau itu belum pegang duitnya, udah dikirim ke rumah. Jadi mau kamu gajinya 20 juta pun tetap nggak punya duit untuk gabung. Gitu. Karena udah dikirim buat kebutuhan keluarga. Itu pun belum gajian udah diminta lagi sama keluarga. Nggak jadi apa-apa. Kenapa nggak jadi apa-apa? Karena yang pegang uang bukan yang cari uang. Harusnya itu yang ngatur duit itu, yang cari duit. Gitu. Nah, sekarang pengeluaran untuk beli tiket ini cuma sekali kok dalam hidup kita, sekali seumur hidup. Dan kita tahun depan bisa pulang sukses, punya pengganti gaji sama dengan gaji penghasilan kita dan kita merdeka. Jadi nggak usah bilang saya lagi nggak ada duit. Oh, kamu mau gajinya 20 juta nggak ada duit juga kok, mau dikirim keluarga. Gitu. Nggak ada perantau punya duit itu nggak ada.
Tapi apa motifmu? Apa motifmu? Apa tujuanmu? Kalau cuma untuk jalan TNC hanya untuk dapat tambahan uang, jangan buang waktu. Kalau hanya untuk tambahan uang, kamu bisa cari majikan yang gajinya lebih tinggi. Semua orang jalankan TNC, perantau-perantau jalankan TNC, karena pengen pulang, merawat keluarganya lagi, nggak terpenjara, dan bisa menafkahi keluarganya. Ya, tolong teman-teman Mbak Sami dimintakan dia kebuka. Nah, ini adalah bagian yang begitu nyaman, rileks. Karena apa? Karena di minggu ketiga rasanya beda, betul nggak? Ngomongin sama prospek, ngomongin sama downline untuk menjadi CP. Kalau Anda masuk area di minggu ketiga, enak orang, ngomong, nyantai orang, nyandak orang. Nyantai, relax, nggak ngoyo. Banget. Bukan berarti lalu kita tidak prospecting, bukan berarti lalu kita tidak bekerja, kita lipat gandakan malah. Ngerti karena apa? Ngerti karena kita masih punya waktu, nggak gerubak-gerubuk. Jadi malah gaspol, gitu. Enak banget. Nah, kalau sekarang ini buat teman-teman tulisan yang terakhir dari Pak Bos. CP. Free. Kenapa CP? Karena kita punya ilmu. Kita mau punya ilmu sukses. Kita nggak cuma mau free trip doang. Kalau cuma mau free trip nggak CP nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau punya ilmu sukses, saat free trip sudah nggak ada, saat free tripnya lewat, kita udah selesai dengan free trip itu, kita tetap punya ilmu sukses. Saya tadi bedah buku, saya kasih tahu ilmu sukses itu gambarannya seperti ini. Jadi tidak ada masalah berat, ya, tidak ada masalah berat. Yang ada adalah kita nggak punya ilmu untuk memecahkan masalah itu. Nyatanya masalah-masalah yang dulu waktu kita masih SD, kita anggap berat, begitu kita SMP, kok kecil ya masalah itu. Kok dulu aku sampai mau bunuh diri ya? Heran aku. Waktu SD dulu. Waktu aku SMP, ngadepi masalah, tak lihat lagi masalah waktu SD. Ternyata gampang lah. Berarti masalah itu kan tetap sama. Kita merasa berat karena kita tidak punya ilmu. Seandainya kita punya ilmu, kita pasti mudah sekali itu untuk memecahkan masalah itu. Jadi kalau ada yang bilang pusing aku Pak, stres aku Pak, masalahku stres. Orang masalahmu nggak bikin stres. Kamu nggak punya ilmu sehingga stres sama masalah mudah itu. Ya. Saya sangat setuju dengan Mbak Ame. Setiap kali Mbak Ame live stream, itu pasti ada kalimat ini. Makanya teman-teman sering hadir di acara follow up ya. Karena Anda selalu dapat solusi. Jadi datang ya. Pokoknya follow up datang. Selalu diomongin di setiap live stream-nya Mbak Ame. Kalimat itu. Betul kok. Karena sebenarnya orang-orang yang memperhatikan apapun materi di acara follow up itu selalu ilmunya meningkat, teman-teman. Hal-hal apa yang harus dia kerjakan, hal-hal apa yang harus dia ini, pertanyaan-pertanyaan dia tentang ini, tentang itu yang aku nggak tahu, nggak dibahas semua kok di follow up itu. Bahkan dia bisa bertanya di acara follow up. Luar biasa loh. Aku setuju dengan kalimat itu. Ya, kalau saya jadi orang baru, saya nggak pernah masuk ke follow up, buta tuli saya, nggak ngerti apa-apa tentang bisnis ini. Ya, nah orang yang nggak punya ilmu sukses tapi pengen sukses, punya impian ya. Kalau saya menggambarkan orang yang punya impian sejati itu orang kebelet pipis. Wes rakaruan itu impian sejati itu. Orang kebelet pipis tuh. Gambaran dari orang yang punya impian sejati, impian yang murni. Wes kebelet harus dikeluarkan, harus diwujudkan. Gitu. Wes nggak lihat penampilan, keringet dingin. Wes nggak lagi jaim-jaiman karena wes kebelet pipis. Lah, itu impian tuh kayak gitu. Orang yang punya impian sejati, nggak peduli penampilannya, nggak peduli lagi dengan apa kata orang, wes nggak peduli, bahkan kena dilempar batu pun nggak kerasa sakit. Kebeletnya itu lebih menyakitkan daripada kena lemparan batu. Kebal. Tetapi kalau dia nggak punya ilmu, teman-teman, orang mau sukses tapi nggak punya ilmu, seperti saya gambarkan di bedah buku tadi pagi, sama seperti Anda kebelet pipis di mall tapi di kota Paris, di Prancis. Kalau kita masuk ke mall, kita tahu pasti ada toilet.
Tapi kalau mallnya besar dan itu pertama kali, ya kita pasti nggak tahu ini toilet di mana. Apa yang kita lakukan? Kita datang ke satpam atau ke pelayan toko, ya, tanya toiletnya di mana. Hal yang mudah, bukan? Kalau kebelet pipis di mall yang ramai banget, gede banget, dan kita pertama kali ke sana, gampang, cari toiletnya gampang. Tanya aja sama satpam daripada nyari-nyari tanda toilet mana. Alah, turun ke swab. Tanya aja sama pelayan toko. Semua pelayan toko pasti tahu dong. Kalau dia pipis juga ke situ, tempatnya ke toilet itu. Gampang toh, gampang. Bayangin kalau di Perancis. Sesuatu yang mudah sekali jadi susah. Padahal udah kebelet ini. Karena Anda tidak bisa ngomong bahasa Inggris kalau di Perancis, sekalipun Anda jago bahasa Inggris. Orang Perancis itu punya jiwa chauvinisme dalam hal bahasa. Mereka tidak mau belajar bahasa Inggris. Yang belajar bahasa Inggris di Prancis itu hanya yang berhubungan sama wisata. Karena mereka wisatanya dari mancanegara. Tapi yang di mall, ya di mana itu nggak mau bahasa Inggris. Kenapa kok bisa, Pak? Ya karena Prancis itu dulu zaman perang Waterloo dulu. Bukan perang dunia. Perang Inggris-Prancis yang Napoleon Bonaparte. Itu Prancis menang melawan Inggris. Ya, itu ada di Tugu Tour de Art namanya ya di Prancis gitu. Tugu yang sangat terkenal itu memperingati kemenangan Prancis atas Inggris. Juga orang Prancis heran, bahasa nasional, bahasa internasional kok bahasa Prancis dong, orang gua menang Inggris. Nah, sehingga perasaan itu terbawa sampai sekarang. Ada di bandara pun nggak bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Mereka bisa jawab bahasa Inggris pun mereka bahasa Prancis jawabnya. Apalagi cuma di mall yang bukan destinasi wisata. Mall itu bukan wisata. Nah, mereka bahasa Prancis banget. Coba Anda bayangin Anda kebelet pipis, wis nganti sikile nekuk-nekuk ono kayak belibet ono kayak keringet dingin, tapi di Prancis, di mall gede banget, ada satpam, Anda mau ngomong apa? Where's the toilet? Comment de quoi? Oui. Orang ngerti aku. François. Orang ngerti bahasa Prancis aku. Ada tanya sama pelayan toko, toilet jeding. Oui. Si mapa ya pemika ya. Ora dok, taunya bahasa Prancis, nggak tahu bahasa Inggris. Masa Anda mau pegang anu Anda untuk nunjukin bahwa aku pipis, nguyah. Geser ini. Masa Anda mau dodok untuk mempraktekkan bahwa Anda mau cari toilet. Bingung kan? Karena bingung, Anda bingung. Padahal itu hal mudah. Itulah namanya orang yang mau sukses tapi nggak punya ilmu. Sesuatu yang mudah, tapi bingung. Akhirnya apa? Jebol deh pertahanan, bendungannya jebol, Mak Drejes. Anda tahu-tahu di depan sana langsung. Satpamnya bingung. Hah? Ambiar. Satpamnya bilang, wah ngompol. Wah, takon toilet toh. Nah, gimana nggak tahu bahasanya? Itu orang mau sukses tapi nggak punya ilmu tuh kayak gitu. Sesuatu yang mudah dan dia punya motivasi yang benar karena muncul dari keinginan sejati. Tapi dia nggak punya ilmu hanya karena nggak mau belajar. Ya, so punya ilmu. Ya, punya ilmu. Acara CP Club adalah acara untuk membuat Anda yang memang sangat termotivasi untuk sukses. Itu punya ilmu. Jadi, walaupun Anda kena free trip-nya, walaupun nanti free trip-nya sudah lewat, Anda tetap punya ilmu. Orang yang punya ilmu, mau dia habis sukses kena badai, nol lagi, dia akan bisa bangkit dan sukses lagi. Karena ilmunya nggak pernah hilang. Tapi orang yang cuma mau dapat kemenangannya tanpa mau punya ilmu, ya repot sekali orang seperti itu. Oke, saya sudah mengambil waktu banyak sekali. Matur nuwun, kita akan belajar dari pembicaraan pertama kita.